Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Smart Up dari ke PPKU akan mempresentasikan mengenai analisis dispersi pencemaran udara menggunakan airmap, yang dimana anggotanya saya sendiri sebagai moderator Arya Putbiani dengan NIM 1030. Saya Syifa Rimoni Effendi dengan NIM 241083. Saya Kentalgia Pramana dengan NIM 24943332. Saya Nela Suraputri dengan NIM 370. Saya Rafa Latif Rio dengan NIM 3022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Itu di mana kondisi geografis dari wilayah studinya itu juga mempengaruhi penyebaran polutan di udara. Di mana seperti wilayah perkotaan dengan aktivitas lalu lintas yang tinggi. Karena wilayah studi kasus itu di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Padang, yang memiliki karakteristik aliran udara yang dipengaruhi oleh bangunan, kepadatan kendaraan, dan kondisi jalan. Kemudian faktor meteorologi dan kondisi lingkungan perkotaan sangat menentukan pola sebaran polutan di suatu wilayah. Dapat memahami pola penyebaran pencemar udara itu diperlukan pendekatan ilmiah berupa pemodelan dispersi digunakan untuk memperkirakan distribusi polutan di udara dan mengevaluasi dampak terhadap lingkungan. Salah satu model yang umum digunakan adalah AirMod, yang merupakan model dispersi berbasis Gaussian yang mampu memprediksi konsentrasi polutan berdasarkan data meteorologi dan karakteristik sumber emisi. Berdasarkan rumus masalahnya itu ada 3. Yang pertama adalah bagaimana pola dispersi pencemar udara di lokasi studi. Yang kedua, bagaimana pengaruh kondisi meteorologi terhadap sebaran polutan. Dan ketiga adalah area mana yang memiliki konsentrasi pencemar paling tinggi berdasarkan hasil pemodelan AirMod. Kemudian untuk tujuan itu ada 3 juga. Yang pertama itu adalah menganalisis dispersi polutan menggunakan model AirMod. Yang kedua, mengidentifikasi wilayah yang terdampak pencemaran udara. Yang ketiga, mengevaluasi pengaruh faktor meteorologi dan topografi terhadap penyebaran polutan. Kemudian di sini ada tinjauan pustaka, di mana pencemaran udara merupakan kondisi masuk atau masuknya zat energi atau komponen lain ke dalam udara ambien, sehingga menyebabkan penurunan kualitas udara dan berdampak negatif terhadap kesehatan manusia, serta juga lingkungan. Dispersi pencemaran udara sangat dipengaruhi oleh kondisi atmosfer seperti kecepatan dan arah angin, serta stabilitas atmosfer. Kondisi atmosfer yang stabil cenderung menyebabkan polutan terakumulasi di suatu area, sehingga konsentrasi polutan menjadi lebih tinggi. Kemudian ada faktor mempengaruhi dispersi. Itu ada beberapa faktor meteorologi seperti kecepatan angin, arah angin, stabilitas atmosfer, dan suhu udara. Untuk faktor topografi itu seperti perbukitan, lembah, dan keberadaan bangunan juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pola aliran udara. Kemudian adalah karakteristik sumber emisi seperti tinggi cerobong, laju emisi, dan suhu. Yang selanjutnya itu adalah model dispersi udara. Model ini digunakan untuk memperkirakan konsentrasi polutan pada lokasi tertentu berdasarkan data input seperti meteorologi. Secara umum model dispersi udara dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu adalah model Gaussian, yang kedua model Eulerian, dan yang ketiga adalah model Lagrangian. Kemudian model AirMod. AirMod adalah model dispersi udara yang dikembangkan untuk memprediksi penyebaran polutan dari berbagai jenis seperti emisi, seperti sumber titik garis maupun area, di mana model ini berbasis Gaussian. AirMod terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu adalah AirMat, digunakan untuk mengolah data meteorologi. Yang kedua, AirMap, digunakan untuk mengolah data topografi. Dan yang ketiga adalah AirMod, sebagai model utama untuk simulasi dispersi. Selanjutnya ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan pemodelan atau modeling yang bertujuan untuk menganalisis dispersi pencemaran udara di suatu wilayah menggunakan model matematis. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah AirMod, yang merupakan model dispersi Gaussian yang direkomendasikan oleh Badan Lingkungan Internasional untuk analisis kualitas udara. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, yang itu dengan mengambil lokasi tertentu sebagai objek penelitian dan melakukan simulasi penyebaran polutan berdasarkan data yang tersedia. Penelitian ini tidak melakukan pengukuran lingkungan di lapangan, melainkan menggunakan data sekunder berupa data meteorologi dan parameter sumber emisi untuk menghasilkan prediksi distribusi konsentrasi polutan di udara. Selanjutnya itu ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada di wilayah Kota Padang dan sekitarnya, yaitu Sumatera Barat.
yang memiliki karakteristik geografis yang kompleks, yaitu kombinasi antara daerah pesisir dan perbukitan. Titik penelitian difokuskan pada suatu lokasi utama, yaitu di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Padang, sebagai representasi di wilayah perkotaan dengan aktivitas lalu lintas yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada data yang digunakan, yaitu penelitian ini menggunakan beberapa jenis data yang saling mendukung dan dalam proses pemodelan dispersi pencemaran udara. Data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh dari sumber yang telah tersedia. Selanjutnya itu ada data data meteorologi, yaitu data meteorologi merupakan salah satu komponen utama dalam pemodelan dispersi yang karena sangat mempengaruhi arah dan kecepatan penyebaran polutan. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yang pertama yaitu kecepatan angin yang menentukan beberapa cepat polutan menyebar, yang kedua arah angin yaitu untuk menentukan arah dan pergerakan polutan, yang ketiga yaitu ada suhu udara yang mempengaruhi stabilitas atmosfer. Data yang digunakan yang kedua data topografi. Data topografi digunakan untuk menggambarkan kondisi permukaan wilayah penelitian secara menyeluruh, termasuk variasi ketinggian atau elevasi, kemiringan lereng, serta bentuk lahan seperti perbukitan, lembah, dan dataran rendah. Informasi ini sangat penting dalam studi dispersi pencemaran udara karena kondisi permukaan bumi memiliki pengaruh langsung terhadap pola aliran udara di atmosfer. Perbedaan elevasi dapat menyebabkan perubahan kecepatan dan arah angin serta memicu terbentuknya turbulensi yang berperan dalam proses penyebaran udara. Next. Data yang digunakan selanjutnya data sumber emisi. Data sumber emisi merupakan input utama dalam pemodelan karena menentukan jumlah dan karakteristik polutan yang dilepaskan ke udara. Data ini meliputi yang pertama lokasi sumber emisi, tinggi cerobong atau stack height, laju emisi, jenis polutan yang diemisikan. Next, prosedur pemodelan. Prosedur pemodelan dan penelitian ini dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk memastikan seluruh data yang digunakan dapat diolah dengan baik serta menghasilkan output yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tahapan dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data awal atau pre-processing hingga proses simulasi dan analisis hasil yang semuanya disusun mengikuti alur kerja model AirMod. Next, pengolahan data meteorologi. Data meteorologi yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan perangkat lunak AirMed sebagai tahap awal dalam proses pemodelan dispersi pencemaran udara. Proses ini bertujuan untuk mengonversi data meteorologi mentah seperti kecepatan angin, arah angin, dan suhu udara menjadi format yang sesuai dan dapat digunakan oleh model AirMod. Pengolahan ini juga mencakup pemeriksaan kualitas data atau quality control untuk memastikan bahwa data yang digunakan tidak mengandung kesalahan atau kekosongan yang dapat mempengaruhi hasil simulasi. Selanjutnya, pengolahan data topografi. Data topografi dalam penelitian ini diolah menggunakan perangkat lunak AirMap untuk menghasilkan informasi elevasi dan karakteristik permukaan wilayah, penelitian, serta detail. Proses ini melibatkan pengolahan data digital, elevasi, sehingga diperoleh nilai ketinggian pada setiap titik reseptor yang digunakan untuk pemodelan. Hasil dari pengolahan ini kemudian digunakan sebagai input dalam model AirMod untuk memperhitungkan pengaruh kondisi permukaan bumi terhadap pergerakan dan penyebaran polutan di atmosfer. Selanjutnya simulasi model AirMod. Setelah seluruh data siap, langkah selanjutnya adalah menjalankan simulasi menggunakan AirMod. Pada tahap ini, semua data diinput dan dimasukkan ke dalam model, yaitu yang pertama data meteorologi hasil AirMed, data topografi hasil AirMap, dan data sumber emisi. Selanjutnya visualisasi hasil. Hasil disimulasikan yang telah diperoleh kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta kontur yang menggambarkan sebaran konservasi polutan di wilayah penelitian. Peta ini menggunakan variasi warna untuk menunjukkan tingkat konsentrasi di mana perbedaan warna mempresentasikan nilai konsentrasi. Selanjutnya yaitu parameter output. Parameter output yang dihasilkan pada model AirMod meliputi yang pertama konsentrasi polutan udara dalam satuan miogram per meter kubik, kemudian sebaran spasial polutan di wilayah penelitian, selanjutnya pola arah dispersi berdasarkan kondisi meteorologi. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Di samping bisa dilihat gambar AirMob dari studi kasus kami yang kami ambil dari Jalan Jenderal Sudirman. Selanjutnya itu merupakan grafik hubungan antara polutan terhadap jarak pada daerah studi kasus kami. Yang bisa dilihat pada grafik terjadinya fluktuasi. Selanjutnya hasil dan pembahasan.
Untuk hasil pemuraian dispersi, berdasarkan hasil simulasi, nilai konsentrasi polutan berkisar antara nilai minimum hingga maksimum yang ditunjukkan pada peta kontur hasil model konsentrasi tertinggi umumnya berada di sekitar selanjutnya, pola penyebaran polutan. Pola penyebaran polutan pada wilayah penelitian cenderung mengikuti arah angin dominan yang diperoleh dari data meteorologi. Pergerakan polutan dari sumber emisi sangat dipengaruhi oleh arah angin. Saatnya itu ada pengaruh kondisi meteorologi, di mana kondisi meteorologi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hasil dispersi polutan karena menentukan arah, kecepatan, dan pola penyebaran. Selanjutnya itu ada pengaruh topografi. Kondisi topografi wilayah penelitian yang terdiri daerah-daerah yang pesisir turut memberikan pengaruh signifikan terhadap pola dispersi. Selanjutnya itu ada identifikasi wilayah terdampak, di mana area yang berpotensi terdampak meliputi sekitar jembatan Siti Nurbaya yang berada dekat dengan aktivitas lalu lintas dan sumber emisi lainnya. Selanjutnya itu ada evaluasi terhadap baku mutu udara, yang dimana hasil konsentrasi polutan yang diperoleh dari pemodelan kemudian dibandingkan dengan baku mutu yang ada, yang dimana berlaku untuk menilai tingkat pencemaran di wilayah penelitian. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari atau keterbatasan dari model, yang dimana model AirMOP mampu memprediksi sebaran polutan serta detail dengan mempertimbangkan meteorologi, topografi, dan sumber emisi serta menyediakan hasil dan bentuk peta kontur yang mudah dianalisis. Namun akurasinya sangat bergantung pada kualitas dan input asumsi model, sehingga hasilnya akan bersifat estimasi awal dan perlu validasi yang lebih lanjut. Selanjutnya itu ada kesimpulan, yang dimana yang pertama, penyebaran polutan dipengaruhi oleh kondisi meteorologi dan topografi. Yang kedua, mengikuti arah angin dominan. Selanjutnya ada konsentrasi tertinggi di dekat sumber menurun dengan jarak atau difusi dan penggeseran. Selanjutnya kecepatan angin dan stabilitas atmosfer menentukan luas sebaran. Yang kelima ada topografi perbukitan atau pesisir dapat menyebabkan akumulasi polutan. Selanjutnya yang terakhir, AirMOP efektif untuk memetakan sebaran dan identifikasi wilayah terdampak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian. Kami dari kelompok 9A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.